di mata pelajaran biologi. Oke, selamat datang buat adik-adik semua yang baru bergabung. Hari ini kita belajar kembali melanjutkan materi kemarin untuk biologi di kelas 9. Gitu ya. Baik, adik-adik masih ingat kan? Kemarin kita belajar tentang apa? Pembelahan sel. Pembelahan sel. Oke. Baik, sebelum kita mereview materi kemarin, alangkah baiknya kita berdoa dulu untuk pembelajaran kita kesempatan pagi ini dengan kepercayaan kita masing-masing. Mudah-mudahan ilmu yang didapatkan oleh kita semuanya bermanfaat. Ya. Baik, adik-adik semuanya, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita. Berdoa dipersilahkan. Oke, alhamdulillah. Baik, adik-adik yang baru bergabung, terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Kita mulai saja untuk pembelajaran kita di kesempatan pagi ini. Nah, minggu kemarin ya di hari Selasa kita belajar tentang pembelahan sel, ya. Nah, sebenarnya itu adalah materi yang akan kalian dapat untuk di semester 1. Ya, nanti di awal pembelajaran ya di bulan Juli nanti di sekolah gitu ya, baik itu mungkin virtual. Nah, adik-adik semuanya, kemarin kita sebelum masuk materi tentang sistem reproduksi pada manusia, maka kita harus mengenal dulu tentang pembelahan sel terlebih dahulu gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu tentang pembelahan sel gitu ya. Jadi pembelahan sel itu sendiri dibagi menjadi berapa tahap atau ada berapa macam pembelahan sel? Mas ada yang ingat? 8. Ada pembelahan sel? Ada berapa macam? 5 ya, Kak. 5. Yang lain ada berapa? Pembelahan sel? Sebutkan macam-macam pembelahan sel. Anapes. Kalau pertanyaannya misalkan ada berapa macam pembelahan sel, tipe pembelahan sel itu ada 2. Yang pertama adalah mitosis dan yang kedua adalah meiosis. Oke, jadi pembelahan sel pada tubuh manusia atau pada makhluk hidup yang dia eukariotik, dia mengalami 2 tahap. Yang pertama tahapan mitosis dan yang kedua adalah tahapan meiosis. Ya, betul, tahapan meiosis. Nah, tahapan mitosis itu terjadi di mana? Masih ada ingat nggak? Mitosis itu terjadinya di mana? Mitosis terjadi di sel tubuh di bagian sel tubuh atau namanya autosom ya. Nah, oke. Ya. Nah, sedangkan kalau meiosis terjadinya di bagian sel mana? Di gamet. Yes, betul, gamet. Betul ya. Atau kita kenal dengan sel gonosom. Ya. Jadi ada 2 sel tubuh kita sebagai tempat reproduksi sel ya. Yang pertama adalah sel autosom, ya, ada sel tubuh. Yang kedua adalah sel gonosom atau sel kelamin. Masih terdengar jelas kan? Masih. Oke, baik. Kita lanjutkan. Nah, adik-adik sudah bisa dilihat di layar adik-adik semuanya, baik di handphone ataupun di laptop atau di komputer? Sudah? Sudah ya? Nah, hari ini kita akan coba masuk materi tentang reproduksi pada manusia. Ini topik yang kemarin ya. Ini topik kemarin kita sudah anggap selesai pengenalan topik-topiknya. Nah, tapi sebelum kita mulai, kita coba biasa
untuk uji fokus kalian, uji konsentrasi kalian. Apakah kalian sudah melihat ada gambar anjing di dalam layar laptop kalian? Can you find it? Sudah melihat? Sudah? Kelihatan gambarnya? Kelihatan nggak? Di situ ada gambar seekor anjing. Kelihatan? Enggak. Ya, ada yang sudah kelihatan. Barangkali ada yang sudah melihat. Barangkali ada yang sudah melihat. Ada yang sudah melihat? Enggak. Hah? Enggak. Mana coba? Enggak. Enggak ada. Yang benar. Oke. Perhatikan fokus. Fokus. Kalian lihat satu titik dan kalian gabungkan titik. Oke, baik, kalau tidak ada, angkat dari 18 partisipan, apakah ada kalian dari bayangan-bayangan belum bisa lihat, perhatikan semuanya baik untuk mengukur seberapa jelikah kalian melihat, mengamati, dan juga membaca dalam gambar. Nah, dari semuanya lihat. Oh, di sini sudah ada katanya yang melihat. Oke. Di sini masih di file Explorer, belum ke presentasinya. Kalian belum lihat presentasinya? Halo? Belum, Kak. Oh, belum lihat presentasi PPT-nya? Belum. Belum ya? Belum. Oke. Bentar. Kok bisa belum? Sekarang sudah kelihatan belum? Belum. Sudah? Sudah. Sudah kelihatan? Sudah. Oke. Nah, sebelum kita mulai, kalian bisa menebak gambar yang ada di layar handphone atau laptop kalian? Ada gambarnya nggak? Nah. Ada. Ada, Kak. Can you find the dog on the picture? Sudah lihat ada gambar anjing di situ? Ada. Kalian sudah nemu? Sudah. Sudah, Kak. Oke, bagus. Sip. Nah, gitu ya. Jadi kalau kalian mengamati itu, lihat dari titik fokus yang memungkinkan itu bisa digabungkan. Nah, mana sih? Di sini masih ada yang belum katanya. Mana, Kak? Oke, yang kalian lihat ini seperti ini. Nah, ini adalah gambar apa? Coba ada yang tahu? Ini bagian kepala. Oke, kepala. Kepala, ini bagian leher, ini bagian badannya, bagian badan atas, punggung, ini kaki belakang, ini kaki depan. Jadi satu keseluruhan ini kalau kalian lihat titiknya, ini merupakan satu kesatuan dari gambar seekor anjing. Ya. Oke, semuanya bisa lihat ya? Bagus. Kalau kalian sudah lihat dan sudah jelas, kita masuk ke materinya. Nah, kita coba review materi kemarin tentang reproduksi sel, bahwa di konsep materi yang kemarin, sebelum kita masuk sistem reproduksi, kita berbicara tentang pembelahan sel. Nah, pembelahan sel itu terdiri dari dua tahap. Ada dua macam pembelahan sel, yaitu secara pembelahan pada sel tubuh dan sel kelamin, gitu ya.
Sedangkan makhluk hidup sendiri bisa melakukan pembelahan dua cara. Ada cara amitosis dan juga secara mitosis dan meiosis. 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 Gitu ya. Nah, tadi adik-adik sudah jawab, Kak. Ada profase, metafase, anafase, telofase. Nah, itu adalah tahapan-tahapan pembelahan sel yang terdapat di dalam mitosis ataupun meiosis. Gitu ya. Nah, terus kalau tahapan pada meiosis itu menghasilkan 4 sel anakan yang dihasilkan ya. Kita review materi kemarin karena ini sangat penting sekali. Sedangkan kalau pada tahapan mitosis dia menghasilkan 2 sel anakan yang sama. Sama. Ya. Jadi perbedaan antara mitosis dan meiosis ya. Oke. Nah, ini contohnya pada pembentukan meiosis ya. Meiosis dan juga meiosis 1 dan meiosis kedua. Okay. Nah, ini adalah perbedaan antara mitosis dan meiosis, mulai dari tempatnya, terus siklusnya, tahapan-tahapannya, terus pada akhirnya jumlah sel yang dihasilkan juga berbeda. Ya. Jadi ingat, kalau gambarnya yang namanya mitosis seperti ini, dia tahapannya profase, metafase, anafase, dan telofase. Sedangkan kalau pada meiosis, profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Nah, telofase 1 ini dia kan udah 2. Nanti dari 2 ini masing-masing akan membelah sehingga mengalami profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase kedua. Semuanya ya. Ingat-ingat ya materi ini sangat penting buat kalian. Nah, Kak, kok belum di-share materinya? Materinya insya Allah mungkin siang ini kita share buat kalian pelajari, karena nanti di pertemuan yang ketiga selanjutnya kalian ada kuis gitu ya. Nah, kuis itu materinya dari materi yang pertama dan materi yang kedua yang hari ini Pak Dendi akan ajarkan kepada kalian. Oke, bisa dipahami semuanya? Bisa. Oke. Baik, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini materinya, materi tentang sistem reproduksi pada manusia. Oke. Setiap makhluk hidup selalu bereproduksi. Oke, jadi sekarang kita masuk materi inti loh ya. Oke. Ada deh semuanya, masih terdengar suaranya? Masih. Masih ya. Oke, baik, kembali lagi ya. Oke, baik. Kita kembali ke topik ya. Tadi maaf ada pergantian ini koneksi internetnya ya. Ada perubahan tadi, mohon maaf. Baik, masih kelihatan layar di depan laptop kalian? Masih kelihatan kan? Masih. Masih ya. Oke, baik adik-adik semuanya.
Setiap makhluk hidup itu selalu bereproduksi. Mengapa? Ada yang tahu nggak? Kenapa setiap makhluk hidup itu mengalami proses yang namanya reproduksi? Ada yang tahu? Melestarikan keturunan. Oke. Next, yang lain? Yang lain? Karena merupakan ciri-ciri makhluk hidup. Karena merupakan ciri-ciri makhluk hidup. Hidup. Ya. Oke, yang lainnya lagi? Yang lainnya lagi? Untuk menurunkan sifat keturunan kepada anaknya. Anaknya. Ya, betul ya. Jadi yang namanya Oke. Nah, makhluk hidup bereproduksi bertujuan untuk mempertahankan keberadaan jenisnya serta mewariskan sifat-sifat keturunannya. Demikian juga dengan manusia, proses reproduksi diatur oleh sistem yang kita kenal adalah sistem reproduksi. Ya, manusia terdiri dari dua jenis alat reproduksi, yaitu alat reproduksi pada laki-laki dan juga perempuan. Nah, organ reproduksi manusia adalah organ yang digunakan dalam proses reproduksi, ya, pada manusia itu sendiri. Ya, organ reproduksi ini berperan penting untuk menghasilkan keturunan melalui pembuahan atau yang kita kenal dengan istilahnya adalah fertilisasi. Ya, kita kenal dengan istilahnya adalah fertilisasi. Nah, adik-adik semuanya, sebelum kita masuk ke materi ini materinya memang kok agak-agak misalkan kok agak vulgar sebenarnya ya, gini. Jadi sebenarnya materi sistem reproduksi ini kalian sudah dapatkan ketika di kelas 7 ya. Oke. Pada waktu kelas 7 kalian belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan. Di sana kalian mengenal tentang alat reproduksi dan sebagainya. Nah, kalian kan sekarang sudah SMP nih ya, artinya sudah mulai dewasa, sudah mulai menuju balik gitu kan, bahwa kalian harus mengenal tentang sistem reproduksi biar kalian punya ilmu dan kalian bisa menjaga diri kalian gitu ya. Oke, jadi materi ini bukan berarti emang vulgar, tapi emang ini suatu edukasi yang wajib kalian ketahui dan jangan kalian salah menafsirkannya gitu ya. Oke, jadi di sini kita sharing dan juga belajar. Nah, adik-adik semuanya, organ reproduksi laki-laki gitu ya, organ reproduksi. Jadi ada organ reproduksi pada laki-laki dan juga pada perempuan gitu ya. Nah, organ reproduksi pada laki-laki itu sendiri, nah ya, jadi terdiri dari alat kelamin luar dan alat kelamin dalam gitu ya. Nah, adik-adik semuanya, bahwa alat kelamin laki-laki itu terdiri dari penis dan skrotum gitu ya. Nah, kalian selaku laki-laki atau perempuan ketika sudah belajar materi ini, kalian harus lebih bisa menjaga diri kalian gitu ya, organ-organnya juga, terus seperti ini loh gitu ya. Karena tujuan dari materi ini kita akan mengetahui ada beberapa penyakit pada sistem reproduksi yang harus kalian ketahui gitu. Ya, jadi bagaimana penjagaannya, seperti ini dan sebagainya. Jadi kalian tidak salah tafsir nantinya, gitu ya. Baik, adik-adik semuanya, coba dilihat kembali. Alat kelamin luar pada laki-laki, yang pertama adalah penis. Bagian laki-laki, ya, bagi laki-laki, air kencing dikeluarkan melalui organ yang namanya penis, ya. Penis berfungsi sebagai saluran kencing atau kita kenal dengan istilah urin dan sebagai saluran sperma, gitu ya. Nah, penis dia terbentuk dari otot dan tidak mengandung tulang, ya. Pada ujung penis terdapat struktur seperti lipatan kulit yang disebut kita dengan istilahnya kulup atau prepuce, ya. Kulup inilah yang dipotong mungkin bagi yang beragama muslim ya, salah seorang gitan, atau mungkin semuanya sepertinya karena menurut kesehatan bahwa anak laki-laki itu harus disunat gitu ya. Menurut kesehatan juga dokter juga menyarankan semua anak laki-laki harus disunat. Kenapa? Kalau tidak disunat nanti akan bagian kulupnya itu banyak sekali bakteri-bakteri yang berkembang dan itu bisa menyebabkan infeksi dan kerusakan pada organ kelamin laki-laki gitu ya. Jadi
Adab agama pun juga mengajarkan tentang adanya sunat seperti itu. Baik, yang kedua, alat reproduksi pada bagian luar laki-laki ada skrotum. Ya, pada bagian ini yang merasi skrotum, maaf ya kalau tunjukkan. Nah, ini adalah bagian penis sendiri, dan ini lapisan kulit luar yang menutupi bagian testis itu disebut dengan skrotum. Pada bagian dekat penis terdapat kantung yang terlihat seperti lipatan kulit, gitu ya. Nah, namanya adalah skrotum. Pada skrotum tersebut terdapat dua belah, ya, ada dua buah sepasang testis atau yang kita kenal dengan buah zakar yang berbentuk bulat telur. Skrotum juga dia memiliki fungsi. Nah, ya, jadi tidak semata-mata Tuhan menciptakan organ tubuh kita kalau tidak ada manfaatnya. Semuanya memiliki manfaat, gitu ya. Ada fungsinya. Apa fungsinya? Gitu ya. Karena testis itu dia di luar tubuh, sedangkan itu fungsinya menghasilkan sel gamet jantan atau sel gamet atau sel sperma, maka dia harus memiliki fungsi yang kuat. Salah satunya adalah menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Seperti itu, ya. Jadi dia memiliki fungsi menjaga suhu agar bagian testis itu selalu hangat. Gitu ya. Itu adalah alat kelamin luar pada laki-laki. Yang kedua adalah skrotum. Gitu ya. Maaf nih, di luar ada yang jualan. Oke, next. Organ reproduksi laki-laki yang selanjutnya itu ada bagian di dalam. Nah, jadi ada seperti apa sih bagian luar tadi sudah dijelaskan. Yang keduanya adalah bagian di dalam. Alat kelamin dalam merupakan alat kelamin yang terletak pada bagian dalam tubuh dan tidak bisa diamati secara langsung. Kalian pun tidak bisa melihat secara langsung dalam apa-apa yang nggak bisa. Alat kelamin dalam antara lain terdiri dari testis, saluran sperma, uretra, dan kelenjar reproduksi. Yang pertama adalah testis. Ini buah zakar itu sendiri merupakan organ reproduksi yang berbentuk bulat telur berjumlah 2 buah atau 1 pasang dan terdapat di dalam skrotum. Jadi dia dilindungi oleh yang namanya skrotum, kulit tadi itu, kulit lipatan. Nah, ini remaja nih. Pada masa remaja, laki-laki usia 13 sampai dengan 14 tahun, berarti kalian semuanya sudah masuk di masa usia 13, bahkan udah lewat 13 ya. Mungkin sekarang usianya 14 atau 15, 16 ya. Oke. Nah, mungkin sudah sampai ke 13, 14 ya. Atau 15, mungkin sudah masuk 15. Testis mulai memproduksi sperma atau sel kelamin jantan dan hormon testosteron. Jadi selain ada itu juga hormon mempengaruhi, gitu ya. Ada hormon yang dihasilkan. Sperma merupakan sel tunggal yang punya ekor dan kepala yang merupakan sel kelamin bagi laki-laki. Sedangkan hormon testosteron adalah senyawa yang dapat merangsang perubahan fisik pada laki-laki. Nah, kalian bisa melihat perubahannya ketika kalian waktu di kelas 6 SD. Perubahannya mungkin masih kanak-kanakan, tapi sekarang ketika sudah beranjak menuju SMP, kelas 2 atau kelas 3 atau kelas 9, maka terjadi banyak perubahan dalam diri kalian. Berarti kalian sudah menuju masa tahap balik. Ya, tahap balik gitu kan. Berarti kalian sudah memiliki kematangan dalam sel reproduksinya. Gitu ya. Nah, jadi hormon testosteron jadi senyawa yang merangsang perubahan fisik pada laki-laki. Contohnya apa? Membesarnya jakun, tumbuhnya rambut pada tempat-tempat tertentu, misalnya pada kumis, misalkan bagian kumis, gitu ya, atau misalkan dadanya sudah mulai membidang. Oke, pada masa inilah remaja laki-laki berada pada masa pubertas, gitu ya. Jadi kalian sekarang tuh masa-masa pubertas, jadi masa-masa ingin tahu dan sebagainya. Tapi masa-masa pubertas itu masa-masa yang perlu adanya edukasi dan adanya pembelajaran ataupun bimbingan dari orang tua dan juga guru kalian, ya, seperti itu. Nah, pada masa pubertas ini, ketika seorang anak mengalami kematangan fungsi seksual yang disertai dengan perubahan fisik dan psikis, gitu ya, sudah mulai ada ketertarikan dengan lawan jenis, gitu ya, dan sebagainya. Oke, adik-adik semuanya, sampai sini bisa dipahami? Bisa. Bisa ya. Baik.
suaranya besar ya kalau laki-laki kalau sudah menuju masa balik atau masa dewasa. Oke, itu alami. Jadi jangan takut kalau misalkan mukanya berjerawat, ya misalkan kalau pada laki-laki ya, oh saya takut malu mukanya berjerawat atau perempuan juga sama. Itu udah alamiah gitu ya. Itu udah seperti itu. Justru kalau seandainya misalkan kok tidak ada jerawat sebagainya dan mungkin itu kenapa? Mungkin pas nanti udah mau ininya baru muncul jerawat banyak gitu kan. Tapi seiring waktu itu akan kalian lalu gitu ya dan akan indah pada waktunya lah kalau ibarat anak-anak sekarang bilang gitu. Nah, yang kedua adalah sebutan saluran sperma. Oke. Tadi yang itu adalah yang pertama adalah testis gitu ya. Yang kedua adalah ada saluran sperma. Jadi kalau nanti sebutkan alat reproduksi pada laki-laki. Alat reproduksi pada laki-laki itu ada dua, ada bagian dalam dan bagian luar. Kalau bagian luar, tadi sudah kita ketahui ada yang namanya skrotum dan penis. Nah, bagian dalam itu ada testis dan saluran sperma. Gitu ya. Kak, apa itu sperma? Nanti kita jelaskan. Nah, saluran sperma itu apa? Yang pertama adalah epididymis. Ya, epididymis itu yang mana sih? Nah, epididymis itu yang ini. Oke. Jadi ini yang disebut dengan epididymis. Epididymis ini adalah saluran yang keluar dari testis. Ini kan testis ya. Nah, dari testis nanti dia akan keluar dari sini sel spermanya menuju ke epididymis. Nah, ya. Saluran ini disimpan sementara waktu dan dimatangkan sampai berkembang sempurna dan dapat bergerak menuju saluran berikutnya. Saluran berikutnya apa? Saluran berikutnya itu adalah yang ini. Nah, yang panjang ini. Ini namanya adalah vas deferens. Gitu ya, vas deferens. Yeah. Nah, vas deferens ini kalau seandainya gini, ada yang disebut dengan KB yang laki-laki ya, biasanya ataupun kontrasepsi laki-laki yang sifatnya steril, ya. Salah satunya adalah dengan menggunakan vasektomi. Jadi vasektomi itu adalah dengan diikat, ininya dioperasi, terus dipotong, gitu ya, dipotong. Ya, jadi dipotong. Nah, atau misalnya kalian kenal dengan ada hukum kebiri ya. Saya dengar nggak istilah hukum kebiri? Nah, hukum kebiri itu adalah yang dipotong bagian sininya. Bisa di bagian vas deferensnya atau di bagian testisnya yang dipotong. Jadi bukan dipotong bagian testis tidak, tapi bagian ini itu disebut dengan hukum kebiri itu sendiri. Ya, yang pedofil masih ingat ya, kasus pedofil dan sebagainya. Nah, disinilah yang dilakukan dengan hukum kebiri itu sendiri atau dipotong bagian vas deferensnya gitu. Oke. Epididymis sudah, jadi dia sebagai tempat pematangan sel sperma dan lanjut ke bagian vas deferens. Nah, vas deferens ini merupakan saluran penghubung antara epididymis dengan uretra ya, atau saluran ejakulasi. Saluran ini menghubungkan epididymis dan uretra serta berfungsi sebagai saluran sperma menuju ke uretra. Jadi, sperma itu nanti dibuatnya di testis, dari testis nanti dibawa ke epididymis, dimatangkan di sini gitu ya, disimpan dan dimatangkan. Setelah disimpan dimatangkan sempurna, maka akan dilanjutkan melalui vas deferens, saluran vas deferens. Nanti dari vas deferens ini nanti dia akan menuju ke bagian vesicula seminalis gitu ya, bagian vesicula seminalis, terus ke saluran ejakulasi dan ke uretra. Ya, ini adalah uretra dan akhirnya keluar. Gitu ya. Oke, uretra itu apa? Uretra itu merupakan saluran akhir dari saluran reproduksi laki-laki yang terdapat di dalam penis. Uretra selain berfungsi sebagai saluran keluarnya urin, proses ini juga untuk mengeluarkan sel sperma yang kita kenal dengan istilahnya ada ejakulasi. Mohon maaf, misalkan kalau laki-laki mengalami mimpi basah, ya karena saya sudah balik, mengalami mimpi basah berarti kalian mengeluarkan yang namanya sel gamet kalian, gitu ya. Kak, terus kalau nggak dikeluarkan bagaimana? Kalaupun nggak dikeluarkan itu tidak menjadi masalah. Nanti itu kan kandungannya protein, jadi dia nanti akan diserap lagi oleh tubuh, gitu ya. Jadi itu akan diserap lagi oleh tubuh pada seorang laki-laki, gitu ya. Karena biasanya per sebulan sekali pasti yang sudah balik pasti akan mengalami yang namanya mimpi basah. Ya, jangan khawatir kalau seperti itu. Oke. Nah, yang selanjutnya ada kelenjar reproduksi. Jadi ada saluran reproduksi dan ada kelenjar reproduksi. Jadi kalau kelenjar berarti itu menghasilkan cairan.
Jadi kelenjar reproduksi itu berfungsi untuk memproduksi getah atau cairan yang nantinya bercampur dengan sel sperma menjadi air mani atau semen, ya. Jadi kalau kalian misalkan, maaf ya, kalau misalkan keluar cairan itu bukan berarti semuanya adalah sel sperma, tidak. Itu ada kandungan-kandungan cairan-cairan yang lain yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar reproduksi. Nah, jadi kalian tahu sekarang apa saja sih kelenjar reproduksi yang terdapat pada organ reproduksi laki-laki. Yang pertama itu adalah vesicula seminalis, ya. Vesicula seminalis. Adik-adik ini kalau ada mau ada pertanyaan, silahkan di inbox aja, di chat aja, baik ke everyone ataupun ke privat, gitu ya. Silahkan nanti Bapak bahas ya atau jelaskan ya. Baik. Nah, vesicula seminalis itu yang mana sih vesicula seminalis ini? Jadi vesicula seminalis ini berbentuk seperti kantong kusut ya, kurang lebih sekitar 5 cm yang terletak di belakang posterior atau belakang ya dari kantong kemih. Gitu. Jadi ini kantong kemih, nah di belakangnya itu ada vesicula seminalis. Nah, kelenjar ini menghasilkan zat yang bersifat basa atau alkali, terus menghasilkan juga fruktosa atau gula monosakarida, dan hormon prostaglandin dan protein pembekuan. Fungsinya buat apa? Nah, ternyata cairan-cairan ini dia berfungsi sebagai nutrisinya, ya, sebagai nutrisi untuk membantu pergerakan sperma ketika akan terjadi pembuahan. Gitu ya. Jadi cairan itu kalau ibaratnya gini, membantu ikan untuk berenang. Jadi ibaratnya itu adalah airnya. Ya, ibaratnya ikan spermanya, dan dia tuh perlu berenang. Nah, berenangnya itu sendiri ataupun cairan yang membantu dia bergerak dengan aktif itu adalah yang dihasilkan oleh vesicula seminalis. Gitu ya. Jadi cairan semen namanya. Jadi cairan semen itu dia membantu proses untuk pergerakan sperma dan juga sebagai nutrisi untuk sperma itu sendiri. Kenapa? Karena perjalanannya itu berhari-hari untuk bisa melakukan pembuahan. Kalau dia tidak ada pembekalan, maka dia bisa mengalami kematian. Gitu. Ya. Nah, yang kedua ada sebut dengan kelenjar prostat. Kelenjar prostat dia berfungsi menghasilkan cairan keputih-putihan, sedikit asam, dan dia pH-nya 6,5. Mengandung beberapa zat, yaitu satu ada asam sitrat yang digunakan untuk menghasilkan energi. Yang kedua beberapa enzim, yaitu pepsinogen dan lisozim, dan juga ada amilase. Semisal plasmin yang berfungsi sebagai antibiotik untuk membunuh bakteri dalam saluran reproduksi. Jadi seperti ini, kelenjar prostat dia untuk melindungi sel sperma ya dari sifat asam. Mohon maaf, misalkan ketika terjadi proses pembuahan karena sifat vagina itu adalah asam, gitu ya, maka dia akan dinetralkan pada kelenjar prostat itu sendiri. Jadi sehingga sperma tidak akan mengalami kematian, gitu ya. Selain itu juga tadi ada energi yang membantu mendorong bagaimana sel sperma untuk bisa bergerak, gitu ya. Kalau makanannya tadi saya dapatkan dari semen ini itu sendiri. Jadi kalau kalian misalkan lihat bahwa tidak bisa, oh ini sperma enggak, tidak, karena ukuran sangat kecil sekali dan itu hanya bisa dilihat di dalam atau di bawah mikroskop seperti itu. Ya, oke, next. Nah, yang ketiga ada kelenjar Chopper atau bol-bol uretra. Nah, kelenjar ini apa sih biasanya ya? Jadi kelenjar Chopper itu dia menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah yang berfungsi melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam. Ya, jadi kenapa? Gini, jadi kalau uretra itu kan pada laki-laki itu dia saluran yang memiliki dua fungsi. Fungsi yang pertama adalah saluran urin. Jadi laki-laki ketika urin keluar itu tidak akan berbarengan dengan sel sperma. Kenapa? Karena sperma itu dikeluarkan ketika terjadi ejakulasi. Beda ya, beda antara ejakulasi dengan ketika kita membuang air kencing, gitu ya. Jadi ketika kita membuang air kencing ya air kencinglah yang keluar, dan pasti di sini itu ada sisa-sisanya, sisa-sisa sifat asam dari urin itu akan ada di sini, dan itu bisa menghambat. Nah, maka yang membersihkannya itu adalah kelenjar ini, kelenjar Chopper. Mohon maaf. Jadi ketika seorang laki-laki dia mengalami ejakulasi, yang akan dikeluarkan yang pertama itu adalah kelenjar Chopper.
kelenjar chopper ini dia sebagai pelicin dan juga untuk memberikan jalan agar semen bisa keluar, membersihkan dan dia juga membantu dalam proses ovulasi gitu ya. Nah, itu fungsi dari kelenjar chopper atau bulbourethra. Sperma yang dihasilkan testis akan bercampur dengan getah-getah yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar tadi ya, atau kelenjar reproduksi, sehingga terbentuk suatu suspensi atau campuran antara zat padat dan zat cair yang disebut dengan air semen atau air mani itu sendiri. Jadi air mani itu tidak hanya sperma saja, tapi di situ ada dari kelenjar chopper, ada dari kelenjar prostat dan juga ada dari vesikula semenalis atau semen. Sampai sini paham? Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Bisa. Oke, next ya. Pada umumnya, volume semen yang dikeluarkan itu kurang lebih 2-5 mili atau 5 cc. Ya, setiap 1 mili itu dia terkandung 50 hingga 150 juta sel sperma. Ya. Oke, jutaan sel sperma tersebut nantinya hanya satu sperma yang akan berhasil membuahi sel telur. Jadi hanya satu gitu ya. Dari jutaan itu dia hanya bisa satu untuk membuahi sel ovum. Ya, jadi tidak akan banyak. Nah, makanya kalian itu adalah para juara-juara yang merupakan hasil proses pembuahan orang tua kita. Ya, orang tua kalian tentunya ya. Oke, seperti itu. Baik, kesana dulu ya. Bentar. Mohon maaf, sebentar. Oke, adik-adik semuanya sampai sini ngerti ya maksudnya. Jadi tolong jangan salah persepsi. Ini adalah suatu edukasi buat kalian biar kalian juga tahu tentang bagaimana menjaga diri dan merawat diri kalian. Iya. Nah, itu organ reproduksi pada laki-laki. Selanjutnya kita menuju organ reproduksi pada perempuan. Tapi sebelum itu kita iklan dulu sebentar ya. Maaf. Oke, mohon maaf, ada iklan sebentar. Baik, ada semuanya, kita lanjutkan ke organ reproduksi pada wanita, ya. Nah, ini adalah organ reproduksi pada wanita. Kita ada dua tamparan, bagian dalam dan juga bagian luar. Nah, bagaimana sih organ reproduksi pada wanita itu sendiri? Oke, ini ada chat. Oke, sebentar, ada anak yang nggak bisa masuk. Sudah bisa sekarang teman-temannya? Sudah? Sudah ada yang bisa masuk ya? Oke, baik. Nah, oke, kelenjar reproduksi. Kelenjar reproduksi, ya, ini pada laki-laki, sorry maaf. Coba tadi bisa. Nah, organ reproduksi pada laki-laki tadi sudah kita bahas. Sekarang kita organ reproduksi pada perempuan. Nah, organ reproduksi pada perempuan kita lihat dulu ada bagian luar. Nah, bagian luarnya itu yang pertama itu kita menang dengan celah vulva. Vulva adalah celah paling luar dari organ kelamin wanita, banyak mengandung sensor saraf dan stimulasi. Organ ini terdiri dari beberapa struktur utama, yaitu mons pubis, labium mayor, labium minor, ya, minor, klitoris, saluran uretra, saluran vagi, dan himen atau yang kita kenal dengan selaput darah. Nah, itu adalah bagian vulva. Jadi seorang perempuan itu ada bagian-bagian luarnya yang harus kalian kenal, ya, dan harus dijaga sebaik mungkin.
Nah, yang keduanya selain vulva tadi ada klitoris. Apa itu klitoris? Klitoris merupakan organ ereksi atau pusat rangsangan pada wanita. Pada klitoris terdapat banyak pembuluh darah dan ujung-ujung saraf perasa. Gitu ya. Jadi kalau pada laki-laki biasanya di ujung saraf penisnya, kalau pada perempuan itu di bagian klitorisnya. Seperti itu. Oke, sudah masuk ya temannya? Baik, itu vulva dan klitoris. Yang selanjutnya, organ reproduksi pada luar perempuan adalah labium mayor. Jadi bibir kemaluan pada organ reproduksi wanita ini dibagi menjadi dua, yaitu adalah labium mayora dan labium minor. Labium mayor adalah bibir luar dari vagina. Labium mayor berbentuk lipatan kulit melengkung yang tebal, berlapiskan lemak dan jaringan ikat, gitu ya. Nah, jaringan itu apa sih? Jaringan, kalian mungkin nanti akan belajar tentang jaringan-jaringan. Sebenarnya jaringan ikat, ya. Terus ada jaringan, banyak sekali macam-macam jaringan, gitu ya. Nah, bagian luar dari labium mayor merupakan kulit biasa yang biasanya ditumbuhi oleh rambut. Pada labium mayor banyak terdapat pembuluh darah, saraf, dan otot, sehingga tampak berwarna merah dan lebih sensitif. Ya. Dan yang keempat adalah labium minor. Labium minor merupakan sepasang lipatan kulit yang halus dan tipis, tidak ada lapisi lemak, terletak di bagian dalam, di bawah labia mayora. Fungsi labium minor adalah untuk saluran urin dan pembukaan kelenjar Bartholin. Ya. Kalau pada laki-laki tadi ada kelenjar Chopper, nah kalau pada perempuan itu ada kelenjar namanya kelenjar Bartholin. Gitu. Nah, terus bagian dalam organ reproduksi perempuan itu apa gitu ya. Nah, yang pertama adalah yang disebut dengan ovarium. Gitu ya. Jadi ada disebut dengan ovarium. Nah, jadi ada disebut dengan ovarium. Apa itu ovarium? Jadi ovarium atau indung telur ini tempat pembentukan sel ovum. Nah, selain menghasilkan sel ovum, juga menghasilkan yang namanya hormon. Ya, ada hormon estrogen dan hormon progesteron. Ya, itu letaknya di daerah pinggang kiri dan kanan. Gitu ya, ini. Oke, di mana setiap ovarium diselubungi oleh kapsul pelindung, gitu ya, yang mengandung beberapa folikel. Di dalam folikel mengandung satu sel telur. Jadi dalam folikel ini mengandung sel telur. Ya, folikel itu apa sih? Bulatan-bulatan yang mengelilingi oosit dan berfungsi menyediakan makanan dan melindungi perkembangan sel telur nantinya. Sel telur yang telah masak, nanti kalau sel telur tuh udah masak itu kisaran kan per 1 bulan sekali ya siklusnya itu. Jadi ketika sudah masak, dia akan keluar. Nah, keluarnya sel telur dari ovarium ini menuju infundibulum atau fimbriae ini ya. Ini untuk juntai-juntai penangkapnya. Lepas dari sini menuju sini itu namanya proses ovulasi. Gitu ya. Masuk ini maka disebut dengan proses ovulasi. Nah, selanjutnya setelah ovulasi, sel telur akan menuju bagian oviduk yang ini, ya. Setelah ovulasi, keluarnya sel telur dinamakan ovulasi. Nah, ovulasi maka menuju ke bagian oviduk. Nah, oviduk atau tuba Fallopi, dia berjumlah sepasang kiri dan kanan dan berfungsi menggerakkan ovum ke arah rahim dengan pergerakan peristaltik. Nah, ada pertanyaan seperti ini, Pak, itu ada 2, berarti dalam 1 bulan itu bisa menghasilkan 2 sel telur? Bisa. Terkadang yang normalnya itu sel telur itu satu kanan, misalkan bulan ini yang kanan, bulan depan yang kiri. Atau kalau yang dia secara genetiknya punya keturunan kembar, bisa 2 dihasilkan sel telur sekaligus. Nah, kalau seandainya ada 2 sel telur yang dihasilkan dari kiri dan juga dari kanan, normalnya kan 1 ya, 1 misalkan 3 bulan ini adalah dari kanan, 3 bulan ini dari kiri gitu kan, atau hanya kanan dan menghasilkan kiri tidak misalkan gitu kan. Nah, ternyata dua-duanya menghasilkan sehingga ada 2 sel telur yang bisa dibuahi. Nah, kalau 2 sel telur dibuahi, maka nanti sperma pun akan ada yang menuju yang ke kanan dan menuju yang ke kiri seperti itu. Oke. Nah, jadi kalau misalkan ada yang menuju kanan dan menuju kiri, maka apa yang terjadi? Maka didapatkanlah hasil anak yang kembar. Gitu ya. Anak yang kembar. Nah, anak kembar yang identik. Jadi kembar identik itu di mana
2 sperma membawahi 2 sel ovum yang keluar dari kanan dan kiri. Tapi kalau kembar paternal ya, bukan identik. Kalau identik itu adalah satu yang membelah menjadi 2 sehingga sama. Itu namanya kembar identik. Gitu ya. Jadi kalau kembar identik itu zigotnya dia di sini nanti membelah menjadi 2. Gitu ya. Ketika proses pembelahan itu sempurna sehingga menghasilkan yang namanya kembar identik, kembar yang sama. Seperti itu. Oke. Itu adalah bagian pada rahim, ovarium, oviduk, dan yang ketiga adalah bagian rahim. Ini rahim. Rahim itu tempat yang sangat kuat dan juga kokoh, gitu ya. Oke, jadi rahim atau uterus adalah tempat berkembangnya embrio. Ya, 9 bulan gitu. Manusia memiliki rahim yang bertipe simplex. Ya, simplex itu artinya hanya mempunyai satu ruangan. Ya. Dinding rahim terdiri dari 3 lapisan, ada perimetrium, myometrium, dan endometrium. Bagian luar, bagian tengah, bagian dalam. Endometrium menghasilkan banyak lendir dan mengandung banyak pembuluh darah. Nah, ya. Jadi kenapa ada menstruasi? Karena lapisan endometrium itu banyak mengandung darah. Lapisan endometrium dia akan mengalami penebalan ya ketika misalkan begini. Kak, kenapa perempuan bisa mengalami menstruasi? Jadi perempuan yang sudah mulai balik, ya sudah mulai dewasa, beranjak balik, maka akan menghasilkan sel telur. Nah, sel telurnya keluar dan dia nanti akan menempel di dinding endometrium. Kalian tahu sendiri kan, kalau dinding endometrium itu adalah lapisan pembuluh darah yang begitu banyak darahnya di situ. Karena tidak terjadi pembuahan, artinya tidak terjadi pertemuan antara sel gamet jantan dan gamet betina. Ketika sudah menunggu setelah fase 28 hari, maka akan terjadi yang disebut dengan fase menstruasi. Gitu ya. Itu karena sel ovum yang tidak dibuahi. Gitu ya. Jadi pada lapisan endometrium, dia akan mengalami penebalan dan meluruh setiap bulannya bersama sel yang tidak dibuahi. Terus misalkan begini, Kak, Pak, misalkan kok saya misalkan 2 bulan baru menstruasi, 3 bulan lagi baru menstruasi. Nah, itu dipengaruhi juga oleh hormonal. Jadi hormon setiap orang itu berbeda-beda. Jadi tidak sama. Gitu ya. Hormonnya itu tidak sama. Jadi dia bisa banyak, juga bisa misalkan sedikit, dan prosesnya itu ada yang normal ataupun ada yang misalkan rutin. Menstruasinya juga ada yang dia berjangka. Nah, yang keempat, organ reproduksi bagian dalam itu disebut dengan vagina. Jadi kalau vagina itu merupakan saluran elastis terletak antara kandung kemih, uretra, dan rektum. Pada bagian dinding vagina terdapat otot polos dan epitel squamosa. Sehingga pada saat melahirkan, nah ini pada bagian vagina ya, ini serviks mulut rahim, ya, ini serviks disebut dengan mulut rahim, dan ini vagina. Jadi vagina itu saluran. Saluran untuk apa? Proses keluarnya bayi atau proses kopulasi. Kopulasi itu artinya perkawinan gitu ya. Perkawinan itu namanya kopulasi, bukan ovulasi, tapi kopulasi. Ya, jadi pada dinding ini terdapat otot polos dan epitel squamosa. Sehingga pada saat melahirkan, ya, pada bagian ini dia akan melebar, mengembang. Jadi dinding vagina akan semakin menebal seiring dengan bertambahnya usia wanita. Fungsi utama dari vagina adalah tempat penyaluran sperma, tempat pengeluaran darah ketika menstruasi, dan tempat jalannya lahir bayi atau janin lewat sini. Gitu ya. Kecuali kalau sesar. Pak, kalau sesar gimana? Kalau sesar berarti bagian perut yang dekat dengan bagian rahim ini dibelah. Ya, dibelah. Jadi ketika dibelah seperti ini maka akan dikeluarkan bayinya melalui sesar. Itu proses sesar. Seperti itu. Oke, nah lanjutkan. Oh ya, mungkin kalian ada proses kehamilan misalkan. Oke, Galih Raditya sudah masuk. Galih, ada Galih? Galih sudah masuk ya? Oke, adik-adik semuanya bisa dipahami penjelasan dari Bapak? Bisa. Bisa ya. Next. Nah, selanjutnya bagaimana dari organ reproduksi ini sendiri?
Nah, ada berapa proses-prosesnya gitu ya. Bagaimana proses pembentukan sel ovum yang kita kenal dengan oogenesis. Jadi oogenesis ini nih, kalau kalian lihat tadi, ini sama seperti pembelahan sel tadi yang meiosis. Jadi kalau meiosis itu dia menghasilkan 4 sel anakan. Jadi meiosis itu terjadi pada sel gamet, ya, terjadinya pada sel gamet. Misalkan pada ovarium dan juga pada testis, ya, pada testis kalau pada spermatogenesis. Oke, jadi di sini ini bagian ovarium, ya. Jadi oogonium dia bersifatnya diploid 1N karena masih bagian sel tubuh. Selanjutnya dia akan melakukan mitosis, ya. Dari mitosis itu dia nanti akan berkembang menjadi oosit primer, gitu ya. Dia akan menjadi oosit primer. Oke. Ya. Oosit primer dia akan menjadi oosit sekunder. Nah, dari oosit sekunder ini lihat di sini, ini mengalami tahap meiosis. Teruskah kalau dari yang germanium cell ini atau sel oogonium ini, ya, akan menjadi menjadi oosit primer ini pembelahan secara apa? Ini secara mitosis. Baru dari oosit primer menuju ke oosit sekunder sampai ke pembentukan ovum itu mengalami tahap yang namanya meiosis. Ini mengalami meiosis yang pertama dan ini kesini mengalami meiosis yang kedua. Ya, cuman kenapa kan mengalami tahap reduksi? Artinya itu penggandaan. 1 menjadi 2, 1 menjadi 2, totalnya 4. Tapi untuk perempuan dari keempat ini hanya menghasilkan 1 yang jadi, yang sifatnya siap untuk melakukan pembuahan. Sisanya yang 1, 2, 3 ini bersifat polosit atau mengalami kematian. Kalau sperma kan dia langsung 4 jadi, tapi kalau pada ovum dia hanya 1 yang jadi, gitu ya. Itu perbedaannya. Oke, jadi kalau kalian nanti biasanya di soal ulangan di kemarin yang menggunakan kurikulum Cambridge juga sama, dan di esainya itu kalian menuliskan proses pembentukan oogenesis dan spermatogenesis. Jadi kalian harus buat ini oogonium nanti membelah menjadi oosit primer menjadi oosit sekunder dan badan kutub 1 nanti dia membelah menjadi badan kutub 2 dan oosit sekunder dia membelah menjadi 2 jadi ootid atau ovum dan juga badan kutub yang ketiga ini, dan ini sifatnya polosit. Oke, seperti itu. Bentar, ada chat. Oke, baik. Nah, ada pertanyaan, Kak, yang 3-nya mati, terus selanjutnya kemana? Nah, kalau dia mati, maka dia akan diserap lagi oleh bagian tubuh, gitu ya. Jadi dia sifatnya polosit atau dia mengalami kematian. Jadi kalau kematian itu biasanya nih dia bisa dikeluarkan dalam menstruasi itu sendiri, ya, bisa dikeluarkan dalam proses menstruasi ataupun kalau seandainya dia terjadi pembuahan maka